Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk tugas besar pendidikan Pancasila dengan judul Peranan Mahasiswa Teknik Logistik untuk Menumbuhkan Rasa Pancasila di dalam Fenomenal Penyimpangan Seksual LGBT atau Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender di dalam lingkungan kampus. Next. Anggota kelompok 1 yaitu ada Risma Nuriza, Muhammad Raihan, Kevin Ahesa, Aulia Dihas, dan Satrio Kurniawan. Yang pertama itu adalah latar belakang. Jadi LGBT itu merupakan fenomena yang menjadi perdebatan di kalangan masyarakat internasional maupun nasional. Secara garis besar, LGBT ini merupakan bentuk menyukai sesama jenis. Tidak sedikit pula negara-negara di dunia yang telah mendukung perilaku LGBT dan melegalkan perkawinan sesama jenis. Pada tahun 2015, fenomena LGBT ini mulai menjadi isu hangat di Indonesia maupun di negara-negara lain. Ini mengakibatkan pro kontra dari masyarakat. Mulai pula bermunculan public figure yang terindikasi menyukai sesama jenis seperti kasus artis seperti Saipul Jamil yang melakukan pencabulan terhadap fansnya pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2013 juga salah satu artis Indonesia yang bernama Dena Rahman mengumumkan perpindahan gender dari semula laki-laki menjadi wanita. Kabar tersebut menjadi perdebatan dan disoroti oleh banyak kalangan. Next. Tujuan laporan kita kali ini yang pertama untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat, khususnya generasi muda menanggapi fenomena LGBT yang terjadi di Indonesia. Yang kedua untuk menganalisa apakah fenomena LGBT yang terjadi di Indonesia ini bertentangan dengan nilai Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Kevin. Oke, baik. Selanjutnya dari kasus ini, apakah ada peraturan yang mengaturnya? Boleh di next. Ternyata ada peraturan yang mengatur tentang LGBT, teman-teman. Pertama, ada tata peraturan perundang-undangan tersebut terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945 sendiri. Kedua, ada ketetapan MPR. Yang ketiga, ada undang-undang atau Perpu. Yang keempat, peraturan presiden atau peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan daerah atau perda provinsi. Dan yang terakhir, ada perda kabupaten ataupun kota. Next. Baik, untuk metode penelitian yang kami gunakan, jadi peneliti menetapkan beberapa responden dalam penelitian ini dan telah dilakukan penyebaran kuesioner serta wawancara. Adapun responden penelitian meliputi 10 mahasiswa teknik logistik, 10 mahasiswa teknik industri, dan terhadap 20 responden tersebut dilakukan penyebaran kuesioner dengan 16 pertanyaan yang bersifat tertutup. Adapun wawancara dilakukan pada 4 narasumber sebagai responden, yaitu 2 orang mahasiswa teknik logistik dan 2 orang mahasiswa teknik industri. Next. Oke, kemudian di sini ada hasil responden dari penelitian kami. Di sini keterangannya ada sangat setuju, ragu-ragu, dan tidak setuju. Di sangat setuju ini paling terbesar itu 93,8%, yaitu di poin ke-16 menolak keras adanya LGBT di Indonesia. Kemudian di ragu-ragu di sini persenan paling besar itu di poin ke-12, yaitu pelaku LGBT jangan dijauhi namun dirangkul dan dibina agar dapat disembuhkan. Kemudian di tidak setuju ada di poin pertama, yaitu 93,8% dengan keterangan setujukah dengan adanya LGBT. Next. Kemudian di sini ada fenomena LGBT dari sila pertama, yaitu ada ketuhanan yang Maha Esa. Hakikat sila pertama merupakan nilai keutuhan di mana negara Indonesia percaya dan mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Sehingga nilai ketuhanan dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan sistem ketatanegaraan. Konsekuensinya, negara ikut campur dalam urusan agama. Salah satu peraturan yang berlaku yaitu mengenai mekanisme terjadinya perkawinan di Indonesia yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada pasal pertama dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.
Selanjutnya pada pasal 3 ayat 1 jelaskan bahwa pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Menurut KBBI online, makna suami merupakan pri yang menjadi pasangan hidup seorang wanita. Sedangkan makna istri adalah wanita yang telah menikah atau bersuami. Next. Kemudian di sini ada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia dalam kehidupan sehari-hari menjalankan dua peran sekaligus, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Dalam menjalankan perannya, manusia wajib berjunjung tinggi harkat dan martabat dirinya sendiri dan sesama manusia lain tanpa melakukan bentuk diskriminasi sebagai dijelaskan pada pasal 28 ayat 1 UUD NKRI tahun 1945 bahwa setiap manusia wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam praktek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya pada pasal 28 ayat 2 dijelaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasan setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan bermaksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan perimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Next. Kemudian ada sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Indonesia merupakan negara yang multikultural dari berbagai aspek. Namun kemultikultural tersebut tidak mengarahkan pada perpecahan, namun dari yang berbagai perbedaan tersebut dapat menjadi satu kesatuan bangsa yang utuh. Selain memberlakukan norma hukum, bangsa Indonesia juga menerapkan berbagai norma yang dibuat dan dihakikati sendiri oleh masyarakat setempat. Salah satunya yaitu norma kesopanan dan norma kesusilaan. Norma tersebut bersifat tidak tertulis namun ditaati dan dilaksanakan sebagai kaidah untuk mengatur masyarakat. Dalam norma kesopanan maupun norma kesusilaan menghendaki bahwa hubungan pasangan yang sah merupakan hubungan dalam ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Jika belum terlaksana perkawinan, maka hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tidak boleh dilaksanakan atau dianggap tabu. Terlebih apabila hubungan tersebut dilakukan sama jenis, pada dasarnya masyarakat mutlak beranggapan bahwa pasangan adalah antara laki-laki dan perempuan. Sehingga jika ada hubungan yang sama jenis, maka masyarakat menganggap bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan norma yang ada dan bertentangan dengan nilai agama. Next. Kemudian ada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hakikat sila keempat merupakan makna demokratis atau musyawarah. Masyarakat Indonesia diarahkan menjadi manusia yang bijaksana dalam menentukan suatu keputusan secara bersama dan disepakati oleh bersama, baik dalam kehidupan masyarakat, berbangsa maupun bernegara. Dengan demikian, ukuran kesepakatan adalah ukuran masyarakat secara mayoritas demi kepentingan umum atau bersama. Dikaitkan dengan fenomena LGBT, apakah mayoritas masyarakat Indonesia tidak menghendaki dengan adanya LGBT dan menganggap bahwa perilaku LGBT merupakan perilaku penyimpangan. Makna fenomena LGBT bertentangan dengan sila keempat, sehingga pemerintah tidak boleh melegalkan perkawinan sama jenis di Indonesia, dikarenakan bertentangan dengan kehendak masyarakat secara umum. Baik, selanjutnya yaitu sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hakikat sila kelima itu yaitu maknanya adil. Pengertiannya adil itu adil bagi kepentingan umum. Dan sila kelima juga berkaitan dengan sila keempat sebelumnya. Sehingga maka adilnya itu tidak diartikan adil menurut tiap individu, karena sifatnya itu relatif dan berbeda-beda makna antara satu individu dengan individu lainnya. Dengan demikian, ukurannya itu untuk menentukan makna adil, yaitu adil bagi kepentingan rakyat secara luas. Jika perilaku LGBT dianggap sebagai perilaku yang menyimpang dan mengganggu tatanan sosial di masyarakat, maka LGBT juga bertentangan dengan sila yang kelima. Selanjutnya kesimpulannya, Mbak. Jadi respon mayoritas menolak adanya LGBT di Indonesia itu karena bertentangan dengan berbagai nilai dan norma di masyarakat. Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan oleh para ahli juga menunjukkan bahwa perilaku LGBT itu bukan perilaku yang disebabkan oleh faktor gen atau keturunan, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti faktor biologis, faktor keluarga, faktor sosial, dan faktor psikologis. LGBT juga bertentangan dengan nilai Pancasila,
yaitu bertentangan dengan nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Pada dasarnya, perilaku LGBT tidak membawa manfaat apapun. Justru sebaliknya dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, yaitu rusaknya tatanan norma dan nilai di masyarakat, dan juga terjangkitnya berbagai penyakit seksual yang menular, yang berbahaya dan mematikan. Serta dalam jangka waktu yang panjang dapat menyebabkan punahnya manusia karena tidak dapat melanjutkan keturunan. Dengan demikian, pelaku LGBT juga bertentangan dengan kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia. Ibarat suatu barang dapat berfungsi dan digunakan apabila ada pasangannya, maka juga dengan manusia yang telah diciptakan oleh Tuhan untuk berpasang-pasangan dan saling melengkapi. Sekian dari kelompok kami. Apabila kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.